Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Sudah hadir di studio kita seorang bapak yang gagah. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Pedagang Bambu Kuning dan Simpur, Dr. Handes Ryuza Saiti. Apa kabar Bang? Baik, sehat. Sehat. Kabar baik ya, Novel. Alhamdulillah. Gimana nih kegiatan sehari-hari selama COVID? Ya, kalau awal-awal COVID ya itu banyak di rumah lah, banyak di stay di rumah. Tapi saat sekarang ini sudah Mulai berjuang lagi. Mulai berjuang lagi lah ya. Kalau enggak hidup, enggak bernapas nanti ya. ya. Jadi kalau awal-awal itu kan kita tidak menentu ya, segala sesuatu itu nggak paham sebenarnya COVID gimana, tapi serem aja lah artinya itu kita itu rasanya mencekam ya, usaha juga ternyata pada saat sekarang ini ya mungkin sudah harus ini karena kita harus hidup ya, survive juga ya, harus ya harus ada penghasilan, mau nggak mau perut butuh makan, harus seperti itu lah. Bang, iya. Perhimpunan Pedagang Bambu Kuning dan Simpur ini berdirinya sejak kapan tuh Bang? Ya, kalau Bambu Kuning tuh persisnya saya enggak, tapi saya generasi yang keempat ya, kalau tidak salah keempat itu. Saya itu dari tahun 2000-an lah ya, 2000 di Bambu Kuning. Tapi kalau di Perhimpunan Simpur Center sendiri itu saya dari tahun 2005. Simpur Center 2005. Sudah hampir 15 tahun lah ya. 15 tahun. Tapi kalau di Bambu Kuning saya saat sekarang tuh sudah di posisi penasehat. Kalau 10 tahun lalu saya ketua umumnya gitu. Tapi bergerak di organisasi di Perhimpunan Pedagang Bambu Kuning itu sendiri ya sejak dari pedagang ya, jadi ikut, kemudian jadi bendahara, kemudian jadi sekretaris, jadi akhirnya menjabat jadi ketua lah itu perhimpunan. Kemudian saat sekarang statusnya sudah menjadi penasehat. Tapi kalau di Simpur sendiri itu saya masih menjabat sebagai ketua. Nah, berbeda buildingnya, berbeda ininya, berbeda apa? Wilayahnya beda ya. Jadi memang Bambu Kuning sendiri, kemudian Simpur sendiri. Terus segi kepemilikannya juga agak berbeda sedikit. Kalau Bambu Kuning seperti apa sih? Kalau Bambu Kuning itu dia di atas HPRL, HGB itu tanahnya milik pemerintah kan itu. Kalau pemerintah ya, tanah milik pemerintah. Pemerintah itu di Bambu Kuning itu sendiri di atas dasar HGB kita, kepemilikan kita HGB diberikan itu 20 tahun untuk pedagang masing-masing itu. Tapi kalau di Simpur itu hak milik dia, satuan hak milik. Oh, sudah jadi hak milik. Hak milik. Tapi hak milik satuan rumah susunnya ada hal-hal undang-undangnya ada itu yang mengatur tentang rumah susun. Oh, jadi itu sudah jadi milik. Itu berbedanya. Berbedanya di situ. Tapi menjadi hak milik itu selamanya ya artinya? Selamanya, selagi ada aturan-aturan yang mengikat mungkin nanti itu kan dasar tanahnya itu ada pemiliknya lah, ada pemilik, mungkin nggak penting saya sebutkan. Tapi kalau di Bambu Kuning tuh yang miliki itu adalah pemerintah. Oh, ini perseorangan lalu dipecah lagi ya. Jadi dasarnya itu dia kalau di Bambu Kuning itu kan
pemerintah diberikan ke developer, ya pihak kedua, nanti pihak kedua memecah lagi atau pecah untuk ke pedagang masing-masing. Jadi seperti itu. Tapi ketika nanti habis dari masa 20 tahun itu kita miliki di Bambu Kuning itu, nanti diprioritaskan kepada yang lama, yang developer lama ya, mungkin ini pengusaha yang dari pihak kedua yang kerjasama dengan pemerintah, seperti itu. Dia prioritas lagi. Namun kita juga diprioritaskan lagi. Sepakatnya bagaimana pemerintah untuk merubah itu, nah nanti kita yang kita bisa prioritas pertama, kita itu yang memiliki lagi untuk masa selama 20 tahun mendatang. Seperti itu aturannya. Tapi hal-hal itu ada aturan-aturannya yang mungkin bisa dipelajari lah. Undang-undang 20 ya? 20 kalau tidak salah itu 20 tahun 2011 itu. Keanggotaan berbeda ya, anggota himpunan pedagang Simpur dengan himpunan pedagang Bambu Kuning, atau jadi satu nih keanggotaan? Beda ya? Beda building, beda tempat, dan beda ini. Karena saya kan memiliki dan pedagang juga. Istri pedagang, saya pun pedagang. Jadi saya punya di Simpur, saya punya di Bambu Kuning, seperti itu. Kira-kira berapa anggota di Simpur? Kalau di Simpur itu sampai dengan 600 kita kurang lebih 600 toko, itu 600 toko. Tapi itu terdiri dari pemilik, penyewa, dan ya kalau kan ada kios-kios bazar lah kalau gitu itu. Jadi itu juga masuk di perhimpunan kita di itu. Yang rata-rata pedagang ya. Tapi kalau di luar pedagang kaki lima berbeda ya? Oh beda. Itu kalau PKL kan itu beda, punya asosiasi. Tapi kalau kita ini kan kepemilikan. Jadi kita itu pemilik. Jadi pemilik dari salah satu toko yang di Simpur maupun di Bambu Kuning. Jadi kita dari dasar undang-undang tadi itu membentuk satu perhimpunan. Itu harus ada dan sepertinya wajib ya, itu perhimpunan itu berdiri, dan itu seluruh kepemilik toko masing-masing kita bentuk, dan itu diatur juga dalam organisasi kita, yaitu mungkin ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya sendiri juga. Nah, itu untuk di Simpur itu saat sekarang ini saya masih menjabat. Tapi kalau di Bambu Kuning itu saya sebagai penasehat, masih sebagai penasehat. Nah, visi misi dari terbentuknya asosiasi perhimpunan ini apa nih Pak? Ya, kalau perhimpunan ini sendiri kan kita terdiri dari pedagang ya awalnya. Mungkin pedagang pisah-pisah lah. Mungkin terus kita ada satu building atau satu bangunan pasar Bambu Kuning kita miliki, kita beli dari pihak kedua tadi. Yaitu misinya kita berdagang, ya kan, bagaimana menghasilkan, kemudian mungkin kalau visi kita bersama itu bagaimana ya kebersamaan lah antara, lebih ke silaturahmi. Silaturahmi seperti itu juga, tapi banyakkan kepada silaturahmi berdagang ya, saling informasi, saling seperti itu ininya. Kalau kita sendiri misinya ya bagaimana kita menghasilkan lah dalam hidup ini, seperti itu sih. Ya. Iya. Bagaimana ekonomi berputar. Seperti itu. Bicara berdagang, bicara ekonomi. Hari ini tampaknya semua terdampak dengan COVID-19. Ya. Nah, kondisi di pedagang di sekitaran Simpur dan Bambu Kuning ini hari ini seperti apa ini Pak? Ya. Kalau ditanya per hari ini, ya kondisi itu dari awal lah. Kalau saya mungkin bisa begini loh, menceritakannya mungkin dari awal ya. Sebenarnya kan kita mendengar dari apa ya, Cina ya mungkin ya asalnya itu kan sebenarnya tidak mengetahui
kalau virus ya, namanya virus kan, yang kita mungkin itu satu penyakit atau satu apa ya penyakit yang ada ya, saya sih nggak begitu memahami itu bentuk virus. Tapi ketika kita berdagang atau kita dampak dari pedagang di waktu itu di bulan Maret kalau tidak sepertengahan ya, tanggal 20-an sekian gitu kan kalau tidak salah gitu ya tuh. Dan itu ada kalau tidak salah ada satu ya di daerah Jawa ya kan, masih dulu satu atau dua itu ya terindikasi itu COVID-19 itu. Nah kan sudah ada ya lockdown sendiri. Saya itu sebenarnya nggak begitu memahami ya, tapi karena kita sudah dengar mungkin berita atau apa kan selama ini di kawasan dunia ini kan. Nah ternyata lockdown itu seperti itu kan, yang semua. Nah disitulah terasa itu. Jadi kita berdagang, terutama untuk di Simpur, untuk di Bambu Kuning sendiri memang tidak seperti yang ada di Jakarta ya. Ada peraturan lockdown ya, sampai dengan banyak pusat-pusat belanjaan itu, perdagangan itu yang ditutup. Tapi alhamdulillah Lampung zona ya katanya ya, kan masih ada zona, tidak zona merah, masih zona apa ya, tidak ini. Namun dari segi berdagang, dari segi ekonomi itu drastis sekali, sangat itu. Mungkin awal para pedagang ini masih nggak merespon adanya virus itu, tetap berdagang, atau mulai ada ketakutan? Ya itu bermula dari ketakutan. Sedangkan kan ada kebijakan yang ada aturan ditutup. Jadi mungkin untuk sirkulasi pembeli atau end user sendiri yang ingin ke berdagang, kemudian pembeli itu menurun sangat untuk keluar rumah saja. Jadi itu yang sangat berdampak di kita pedagang, itu sangatlah. Itu kalau saya atau saya di perhimpunan itu kan kadang-kala kami ada sedikit banyak berkumpul lah untuk saling tukar pikiran, tukar pendapat tentang hal itu. Tapi apapun bentuknya, yang memang pembeli tidak ada. Itu yang menjadi sulit. Pembeli itu tidak ada. Nah itu yang jadi di situ. Dan kemarin itu kan Maret, April, Mei, kalau tidak salah hari raya di bukan apa itu, saya lupa ya, itu kan tidak jauh dari pertama Indonesia masuk kena COVID itu kan. Dan itu tapi masih macet juga kayaknya enggak? Itu di hari raya itu itu sudah tidak, sangat menurun. Menurunnya sampai jauh lah, hampir 60% sama sekali itu. Jadi terus juga kita itu kan ada satu kebijakan kalau di hari raya kan di building kita, terutama di Simpur itu kita ada bazar lah, istilahnya bazar gitu. Jadi namanya hari raya ya, menyambut di hari raya itu sebulan sebelum itu, dimasuk di bulan suci itu 1 bulan atau 2 bulan sebelum itu sudah ada bazar lah, istilahnya bazar lebaran. Tapi di waktu COVID kemarin ini tidak ditiadakan karena memang anjuran pemerintah pun kan itu harus menjaga jarak, ada hal-hal yang harus ini. Tapi apapun bentuknya, di posisi pengunjung yang tidak ada juga. Jadi itu yang jadi ini, itu sih kalau kita melihat dari dampak COVID ini. Mungkin abang sebagai ketua tahu ya kondisi di lapangan itu berapa pedagang yang ada, dan hari ini apakah ada yang gulung tikar sampai tutup itu, ini apakah ada? Itu banyak. Itu banyak sekali. Kalau ditanyakan itu, nah ini ya memang pokok di sini ya. Nah inilah yang sangat ya, bahkan
mohon maaf ini saya beri contoh lah. Mungkin ada satu pendapatan dari mungkin nilainya, ya mohon maaf ini saya ceritakan, cuman ini hanya contoh lah. Mungkin satu hari itu bisa didapatkan cuma mungkin dengan nilai 500 lah sebenarnya. Pada saat sekarang ini 100 kadang-kala itu tidak susah untuk didapatkan. Jadi kalau ditanyakan yang untuk sampai gulung tikar tidak mampu saat ini, ya itu yang saat sekarang banyak juga kawan-kawan banyak. Kalau di Bambu Kuning tuh sudah banyak sekali. Karena dagangan yang tidak berbentuk makanan yang tidak habis itu kan modal mati di situ ya. Oh ya, itu. Nggak berputar. Tidak berputar. Bukan hanya dagangan mungkin yaitu kalau kata Mbak Nopel itu, tapi yang namanya bentuk seperti baju, sepatu, kemudian banyak lah mata dagangan yang ini ya mungkin tas apa ya itu ya karena tidak ada yang pembeli jadi mereka jadi bicara seperti masih itu. Bicara perut dulu kali ya daripada bicara. Tapi kita kalau di Simpur Center itu kita asosiasi atau perhimpunan ini dengan manajemen Simpur itu kan ada manajemennya ya. Dan itu kita sangat kerja sama baik. Ada kebijakan manajemen yang sangat yang kita mereka punya kebijakan untuk menurunkan harga sewa. Kemudian mereka memberikan kebijakan kemudahan cara membayar itu juga berterima kasih juga kita dengan itu dari pihak manajemen ya. Manajemen Simpur dan Bambu Kuning mungkin ya. Karena kan manajemen itu sendiri kan mengelola, kan kita itu mengelola bukan hanya ini aja, novel. Jadi kan ada AC, listrik, kemudian kebersihan, ketertiban, keamanan, hal-hal itu kan yang terbentuk ini. Tapi kebijakan itu sangat baiklah kalau menurut saya itu kerjasamanya. Itu pun juga ada putusan-putusan yang dibuat dari manajemen itu harus bersepakat dulu dengan pihak perhimpunan seperti itu. Jadi ketemu di mana kita merencanakan, kemudian contoh lah untuk Maret ke April, Mei, Juni, Juli itu kita sudah ada schedule ya. Mungkin kita udah hitung-hitung dengan ini. Tapi dari pihak manajemen itu sampai dengan separuh lah hak sewa itu dari ya. Artinya memang masih ada solusi dari ada solusi seperti itu. Ya. Tapi ya kadang-kala kan saat sekarang ini ya karena memang keadaan daya beli mungkin saya juga nggak begitu memahami tentang ini, tapi segi pendapatan dari masyarakat sekarang kayaknya menurun sekali. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana dia mau membeli pakaian, membeli sepatu, membeli tas, ya. Untuk perutnya saja, untuk makan hari ini mungkin masih ini ya. Mereka tidak berpikir untuk belanja, ya kan? Nah kalau bicara pihak manajemen sudah ada lah ya solusi, walaupun masih belum bisa membuat para pedagang ini naik bangkit untuk ini ekonominya. Nah, apakah ada dari pihak-pihak berwenang seperti ya mungkin pemerintah atau sebagainya yang sudah merespon nasib kondisi para pedagang ini, Bang? Ya, memang mungkin ini perlu kita ceritakan juga ya. Mungkin di sini bukan juga untuk ini kan pemerintah ya, tapi mungkin pihak-pihak yang terkait ya. Perlu juga mungkin mendata kita ini ya kan, yang saat sekarang ini di Bambu Kuning berapa yang berdampak, yang ini apakah harus mencari satu jalan keluar atau pemodalan sebagaimana bentuknya supaya pedagang ini bangkit atau apa, itu mungkin perlulah instansi-instansi yang terkait. Mungkin Mbak tadi cerita tentang mungkin ada pemerintah ya.
Itu harapan kita karena juga. Pemerintah pusat atau apa ya, untuk UMKM kan kadang-kadang sudah mulai ada bantuan-bantuan. Nah ini kan UMKM dengan perdagangan beda nih. Itu Ya beda, kan? Nah itu beda, kan. Nah beda. kira-kira pernah nggak pihak berwenang itu mendatangi atau mendata lah istilahnya untuk kawan-kawan pedagang? Kalau UMKM itu kan masyarakat ya, umum ya, mungkin ya, bukan hanya pedagang Iya, ya, kalau kan UMKM udah jelas ya, ya, kepada masyarakat. Tapi kalau ke Pedagang. pedagangnya, tapi ini pedagang juga masyarakat. Tapi kalau Mbak tanya tentang bagaimana kepada pedagang ya, selama ini mungkin belum ada yang ya, terkait, survei datang belum itu. mungkin ya kepada building yang saya pimpin ya, mungkin ya seperti itu. Itulah harapan kita juga dengan kepada instansi-instansi yang terkait, mungkin perlu didata dulu lah ini ya, mungkin dipedulilah ya, apa istilahnya Mbak, mereka ya mungkin mendata kita, merangkul, menginvestigasi persoalan pedagang ya seperti itu mungkin ya. Pedagang ini Mungkin kita juga nggak minta modal lah ya, mungkin bisa lah, tapi jalan keluarnya ada solusi, terutama yang building yang saya pimpin lah, sebagian antara Simpur dan kemudian Bambu Kuning sendiri saya sebagai penanya. Tapi saya berharap juga di Bambu Kuning itu ya yang pihak-pihak terkait pun berharap tentang dampak dari COVID ini ya pedulilah nih, bagaimana kita ini didata, kita ngobrol bareng apa ya, kita perlu diskusi lah mungkin. Memang seperti harus, itu, iya. Seperti itu. Karena memang COVID-19 ini kan yang terdampak itu seluruh masyarakat plus yang berekonomi, yang diserang, ya kan? Ekonomi diserang, bukan hanya virusnya, bukan hanya kesehatannya ya. Kalau pedagang ini sangat pedih memang saat sekarang ini memang, tapi ya semua berdampak ya. Tapi yang di pedagang ini sangat. Sekali lagi, mungkin ada harapan atau ada himbauan untuk pihak-pihak berwenang atau instansi yang terkait, bagaimana para pedagang ini bisa survive atau bisa punya solusi-solusi bagaimana untuk tidak terpuruk di masa COVID-19. Mungkin ini ya Mbak ya, tapi kalau sudah di penghujung kan sih minta doanya aja sebenarnya. Tapi kan ya, cuman tapi tidak gitu kan. Harapan kita ya itu tadi, mungkin Mbak peduli kepada kita lah, kita ngobrol dulu, mungkin kita diskusi, mencari jalan keluar, mencari apa hal-hal yang bukan berdagangnya saja ya, mungkin bukan di dagang, mungkin segi lingkungannya, mungkin mobilisasi daripada ya mungkin banyaklah pihak-pihak terkait ya, mungkin parkirnya baik atau jika sudah bertemu antara dinas terkait dengan para pedagang, mungkin ketemu solusinya. Ini kan nggak pernah ketemu ya, mungkin gitu ya. Ya seperti itu juga ya. Itu mungkin ya. Tapi ketemu jalan keluar kalau misalnya ketemu ya. Tapi mungkin dari perhimpunan juga ya perlu ya. Mungkin ngundang atau gini ya. Tapi ya kita harapkan lah, kita ini kan punya induk ya, punya yang mengatur kita lah. Kita harapkan mereka lah yang bisa bagaimana kita ini berdiskusi dulu lah ya kan. Ya, itu harapannya saya seperti itu dengan pihak-pihak yang terkait. Mungkin saya tidak bisa ceritakan yang terkait di sini ya, mungkin tadi Mbak sudah singgung-singgung ya, mungkin ada dasarnya dari pemerintah atau dari asosiasi-asosiasi mana yang peduli, koperasi, nah seperti itu. Ya, kan asosiasi koperasi, perdagangan, dinas perdagangan. Tapi kalau UMKM saya lihat memang itu berjalan lah ya. Tapi yang pada pedagangnya saat sekarang itu sangat pedih Mbak. Jadi ya kalau tadi diceritakan bagaimana kita yang sudah bertahan saja saat sekarang itu, yang tutup banyak Mbak. yang tutup banyak. Iya, sangat banyak ya. Tolonglah diperhatiin. Mungkin kalau nanti video ini sampai ke pihak terkait, dinas-dinas dan sebagainya, ini mungkin bisa diperhatikan ya, bisa menjadi salah satu apa sih namanya ya,
salah satu bagaimana mencari jalan keluar, iya, diskusi jalan keluar, dulu ya gitu, untuk mungkin kita, kalau misalnya pemerintah juga sampai melihat video ini juga nggak ada ini, mungkin jemput bola bang. ya, Saran mungkin, saya ya, audiensi. Saran Ya. saya audiensi. Iya, itu audiensi Setuju. untuk bicara atau diskusi dengan pihak terkait bicara nasib para pedagang. Ya. Iya. Saya mungkin seperti itu, mungkin akan ikutlah saran-saran ini ya. Mungkin nanti Karena kalau nggak dijemput bolanya kadang nggak denger itu loh, pura-pura nggak denger saya pak. Pura-pura nggak denger karena atau mungkin lagi sibuk. berdampak juga sama mungkin. Mungkin terdampak semua atau lagi Iya. sibuk ngedata siapa yang sakit. Iya, Siapa yang seperti itu COVID. mungkin ya. Iya, iya. Harapan kita jangan yang didata yang sakit, Iya, jadi- yang sehatnya juga Jadi ini ke kan mau Bambu takut Kuning sakit kesimpul juga. cuma ngedata siapa yang COVID. Iya. Bukan. Maunya pedagang yang Iya, tapi ini kan ya, dampaknya itu Iya. seharusnya ya, Jadi, bukan hanya sakit. Nah ini mungkin di penghujung saya itu harapan seperti itu Iya. ya. Jangan mendata gini. Tapi ya memang kita ya ini mungkin penyakitnya Iya. adalah ya ketakutannya Ketakutannya yang ada. lebih ini Iya. dari ini. Lebih- Nah, lebih yang menakutkan kita dari ini virusnya. yang dagangnya ini yang mohonlah mungkin dari ini ada harapan saya kepada pihak-pihak yang terkait, tolong juga diperhatikan lah Iya, pedagangnya diperhatikan kan. dong, pedagangnya. Sudah terima kasih lah kalau penyakitnya sudah diperhatikan itu. Tidak bicara minta modal, tapi ada solusi bagaimana Bagaimana? ini berputar, produksi ekonomi ini Setuju berputar. saya. Iya. Itu sangat setuju saya Mbak. Itu yang menjadi harapan. Kalau Mbak tadi tanya harapan ya seperti itu. Iya. Jangan penyakitnya yang dipeduli. Ngedata si Bagaimana aja. bertahan gitu. Iya, bagaimana nih yang terdampak ini bertahan hidup. Terima kasih Bang Ryuza sudah sudah bersedia hadir di studio Cowok Ekam, sebuah kebanggaan bagi kami bisa bicara-bicara ringan dan insya Allah bisa menghasilkan solusi terbaik Iya. untuk para pedagang. Salam untuk keluarga pedagang yang ada di Bambu Kuning dan Simpul. Iya. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama Bang Ryuza Sayuti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.